Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, dewan juri, serta rekan-rekan Simposium HEF 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz dari Prodi Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Baik, pada kesempatan kali ini dengan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Identifikasi dan Faktor Risiko Investasi Visual SP pada peternakan sapi di Desa Kelampok, Singosari, Malang. Next. Next. Baik, untuk metode bagian yang akan saya presentasikan yaitu pertama adalah latar belakang, kemudian metode, hasil, dan terakhir adalah kesimpulan. Next. Baik, beberapa hal yang latar belakangnya saya adalah penyusunan penelitian ini yaitu meningkatnya bulu sapi membuat tingkat konsumsi dari daging meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan ketersediaannya. Alasan salah satunya yaitu adalah karena adanya gangguan penyakit kecacingan di mana hal tersebut belum mendapatkan perhatian secara menyeluruh dari peternak. Nah, penyakit kecacingan yang sering menginfeksi sapi adalah Visual SP atau Visualosis, di mana penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi seperti penurunan berat badan, penurunan produktivitas seperti daging dan juga susu, serta kerusakan hati yang harus dibuang. Kejadian investasi cacing parasit di Indonesia masih cukup tinggi, seperti daerah Malang yaitu sekitar 23 hingga 26%. Berdasarkan hal tersebut, saya melakukan penelitian mengenai identifikasi jenis parasit dan juga faktor risiko investasi visual SP di Desa Kelampok, Singosari, Malang. Penelitian ini menjadi penting karena belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi peternak dalam melakukan upaya pencegahan penyakit visualosis pada sapi. Next. Beralih kepada bagian metode, penelitian ini saya lakukan pada bulan Juli hingga September tahun 2023 dengan lokasi sampling yaitu Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sampel saya ambil dengan cara palpasi rektal secara satu persatu pada sapi, serta ataupun pada sampel face yang sudah diidentifikasikan oleh sapi. Kemudian sampel feses saya periksa menggunakan metode Parfit and Bank. Tujuannya untuk mengetahui adanya telur visual SP. Selain itu, saya juga melakukan pemilihan sampel, yaitu dengan cara purposive sampling, dengan menurut kriteria inklusi yaitu sapi yang memiliki jenis kelamin, umur, jenis alas kandung, dan juga jenis pakannya. Selanjutnya, yaitu untuk analisis statistik, yaitu saya melakukan prevalensi dengan jumlah sampel positif dibagi jumlah sampel yang diperiksa, kemudian melakukan analisis univariat dan bivariat, serta melakukan analisis deskriptif statistik menggunakan IBM SPSS 24 untuk mengetahui hubungan faktor risiko dengan investasi visual SP. Next. Baik, selanjutnya untuk hasil yaitu identifikasi morfologi telur visual SP dapat dilihat Bapak Ibu Dewan Juri pada gambar yaitu telur memiliki morfologi yaitu berwarna kuning dengan dinding yang tipis, serta adanya operkulum pada bagian A yang saya tunjuk, kemudian pada bagian B adanya blastomer yang memenuhi rongga telur. Kemudian untuk ukuran telur itu sebesar 121 hingga 125 kali 101 hingga 108 mikrometer. Ukuran tersebut mendekati telur dengan ciri fasciola gingatica. Kemudian untuk prevalensi yaitu dari 102 sampel didapatkan hasil positif sebanyak 58 sampel positif dengan hasil prevalensi yaitu 56,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dikarenakan kondisi lingkungan yang lembab. Kemudian untuk faktor risiko, pada faktor risiko sapi yang terinfeksi fasciola dengan jenis kelamin betina itu sebesar 7,6%. Angka tersebut didapatkan karena sapi betina itu dipelihara lebih lama dibandingkan sapi pejantan, karena jika sebagai indukan dan juga kondisi imunitas yang kurang stabil. Kemudian untuk sapi dengan umur di atas 1 tahun dapatkan persentase sebesar 9,3%, di mana sapi dengan umur yang dewasa itu
terinvestasi larva trematoda lebih lama. Kemudian untuk sapi yang dipelihara dengan jenis alas kandang semen itu memiliki persentase 60,3%, di mana angka tersebut didapatkan karena alas kandang semen membuat keuntungan yang lembab, serta pada hijauan itu dikarenakan sapi yang diberi pakan hijauan itu mengandung larva metasakarya. Dan untuk hasil statistik SPSS uji persentage square didapatkan hasil yang tidak signifikan antara faktor risiko dengan investasi fasiola. Hal tersebut dikarenakan pemeliharaan yang sama memungkinkan penularan antar kelompok variabel umur, jenis kelamin, maupun alas kandang juga pakan. Next. Dan untuk kesimpulannya yaitu prevalensi investasi fasiola SP sebesar 56,6% dengan jenis cacing yang adalah Fasiola Gatica, dan juga tidak ada hubungan signifikan antara faktor risiko dengan investasi fasiola SP. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan kepada Dewan Juri.